ولمشايخه ولمن أحبه وإلى شيخنا ورحمة إليه محمد صلى رحمه الله وإلى والديه وأولاده وأهله ولمشايخه ولمن أحبه وإلى شيخنا ورحمة إليه رحمه الله وإلى والديه وأولاده وأهله ولمشايخه ولمن أحبه وإلى والدينا وأولادنا وأهلنا ولمشايخنا ولمن أحبنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, malam Sabtu kemarin saya putar satu pertanyaan jawaban dari pertanyaan boleh nggak membagikan daging binatang kurban kepada orang-orang muslim. Baik, di sini ada secara umum ada dua pandangan. Yang pertama, pandangan Imam Syafi'i yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' dan juga pandangan Madzhab Hambali yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Keduanya menyatakan bahwa diperbolehkan membagikan daging binatang kurban kepada non-muslim dengan syarat kurbannya itu bukan kurban yang wajib. Ada yang nanya, memangnya kurban ada yang wajib? Ada. Kurban yang wajib itu diantaranya adalah kurban nazar. Kalau ada di antara kita yang tahun depan, misalnya dari sekarang ngomong tahun depan kalau gua ada duit, gua mau korban, gitu. Itu nazar, ya. Dan itu wajib untuk dilakukan. Dagingnya itu nggak boleh diberikan kepada orang-orang non-muslim. Satu. Yang kedua, kalau korban wajib, yang korbannya juga nggak boleh ngambil bagian. Ini kalau korbannya korban wajib. Apa kata Imam An-Nawawi? Qala maka sekiranya dimasak dari binatang kurban itu, wala ba'sa bi akli dhimmihi ma'al muslimina minhu, maka tidak mengapa orang-orang ahli dhimmi, maksudnya kafir dhimmi itu memakan daging itu bersama dengan orang-orang Islam. Ada kata Ibnu Munzir, dan ini adalah pandangan Imam Ibnu Munzir. Walam ara li ashabina kalaman fihi, dan aku tidak mengetahui ulama-ulama dari kalangan sahabat kami, maksudnya ulama-ulama mazhab Syafi'i yang mempertikaikan pandangan ini. Wa muqtadal madhab, dan yang dikehendaki dalam mazhab Syafi'i kata Imam Nawawi apa? Annahu yajuzu it'amuhu min dhahiyati at-tatawwu'i duna al-wajibati. Diperbolehkan memberikan daging binatang kurban kepada orang-orang muslim kalau kurbannya itu dhahiyat at-tatawwu'i, adalah kurban yang sunnah, kurban pada umumnya. Dan kalau memang kurban itu hukum asalnya sunnah. Dunan wajibati, bukanlah kurban yang wajib, itu tadi yang nazar. Wallahu a'lam. Itu kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Apa kata Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni? Wa yajuzu an yut'ima minha kafir, dan diperbolehkan memberikan makan daripada daging binatang kurban itu kepada siapa? Orang-orang kafir. Wa bihadza qala Al-Hasan wa Abu Dzawr wa ashabur ra'yi, dan yang berpandangan ini adalah Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Abu Dzawr, dan juga ashabur ra'yi. Ashabur ra'yi biasanya disebut kepada ulama mazhab Hanafi. Li'annahu ta'amun, karena daging binatang kurban itu adalah makanan. Lahu akluhu, maka dia boleh dimakan. Fajaza li'amu lidhimmihi, maka diperbolehkan membagi
membagikan dari binatang kurban itu kepada kafir dhimmi. Kasairil at'imati, sebagaimana bolehnya membagikan makanan-makanan lainnya. Wali'annahu shadaqatun tatawwu'un, dan juga karena hukum asal daripada daging binatang kurban atau hukum asal dari kurban itu adalah sedekah yang sunnah. Wajaza i'ra'na lidhimmi wal asiri kasairil shadaqatin tatawwu'in, maka boleh hukumnya memberikan daging binatang kurban itu kepada kafir dhimmi, kepada para tawanan, sebagaimana hukum mendistribusikan sedekah yang sunnah. Jadi menurut pandangan Imam An-Nawawi dan juga pandangan Ibnu Qudamah, diperbolehkan membagikan dari binatang kurban kepada orang-orang non-muslim dengan syarat cuma satu. Syaratnya apa tadi? Itu bukan korban yang wajib. Kalau korban wajib boleh kan? Enggak boleh. Ini kata beliau berdua. Tetapi kata ulama mazhab Syafi'i yang mutaakhirin seperti Imam Al-Bujairi atau Imam Al-Bujairi, selain korbannya adalah korban yang sunnah, beliau juga menetapkan syarat kedua. Syarat keduanya apa? Orang non-muslimnya juga termasuk orang yang fakir. Jadi kalau kata Imam Al-Bujairi, kalau non-muslimnya itu tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kafir, maka tidak boleh. Gitu ya. Jadi di sini sekurang-kurangnya kita ada dua pandangan. Pertama, boleh. Yang pertama, apabila dagangan binatang korbannya itu atau korbannya itu bukan korban yang wajib. Begitu. Yang kedua, nggak peduli itu muslimnya mau kaya ataupun mau miskin, boleh. Itu kata Imam An-Nawawi dan kata Imam Ibnu Qudamah. Sedangkan kata Imam Al-Bujairi, dia selain binatang korbannya itu harus korban yang sunnah, orang non-muslimnya juga harus termasuk orang yang fakir. Kalau enggak boleh. Itu seputar membagikan dari binatang korban kepada orang non-muslim. Jadi kalaulah kemarin di sini korbannya adalah korban yang sunnah semua, kalau kita ngikutin pandangan Imam An-Nawawi, kita ngikutin pandangan Imam Ibnu Qudamah, maka nggak apa-apa diberikan kepada orang-orang non-muslim yang ada di sekitar kita. Hanya masalahnya terkadang orang kita ini masih belum dapat membedakan korbannya itu termasuk korban yang sunnah atau korban yang wajib. Ini yang harus sebetulnya ditekankan. Begitu. Maka kalau kita baca kitab-kitab fikih, kalau dulu bukan sekarang, dulu kalau ada orang beli kambing atau beli kebo, gitu, beli sapi, beli onta, ada yang nanya, buat apanya itu beli? Jawabannya, buat kurban. Ini kalau kita fikih, maka hukumnya sama seperti kurban wajib. Konsekuensinya apa? Yang korban nggak boleh ngambil hadiah. Baik, saya rasa cukup penjelasan seputar daging binatang kurban. Walaupun udah lewat gitu ya, karena tasnya udah lewat. Cuma ya sebenarnya terbuat ingat-ingat di tahun yang akan datang, kalau ada yang tidak mau korban, itu mesti dulu korbannya korban apa? Karena biasanya saya kata kalau di sini ya, kalau di kampung saya itu kalau orang yang korban biasanya sudah jalan. Gitu ya, tentang mintanya panan, apa biasa sebagai motif. Kalau korban wajib mah nggak boleh. Kalau korban wajib nggak boleh. Baik, kita masuk kepada hadis yang ini tentang 3 orang yang nanya kepada Nabi, kepada istri Nabi, ibadahnya Nabi itu minggu kemarin belum? Oh, sholat sepanjang malam udah ya? Udah. Nanti kita lanjutkan kepada hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridai. Ibnu Mas'ud ini salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapat gelar terjemahan Quran. Orang yang memiliki keunggulan
unggulan dalam bidang Al-Quran. Kemudian Ibnu Mas'ud juga orangnya ini kurus. Ibnu Mas'ud orangnya kurus. Saking kurusnya itu, ya, sahabat-sahabat Nabi yang lain suka melirik karena betisnya kecil banget. Nah, Nabi itu nggak suka kalau ada yang main fisik, kata-kata fisik Nabi nggak suka. Nabi membela Ibnu Mas'ud, caranya bagaimana? Kedua betisnya Ibnu Mas'ud itu di mizan Nabi lebih berat di sisi Allah ketimbang bukit Uhud. Lamma fil mizan akthar 'inda Allah min Uhudin. Itu menunjukkan betapa banyaknya pahala atau kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh Ibnu Mas'ud. Kemudian Ibnu Mas'ud ini dalam kesehariannya suka pakai pakaian yang bagus, senantiasa memakai wangi-wangian. Kenapa? Alasannya itu karena beliau suka bawain sendalnya Nabi kalau lagi hadir di majelis-majelis tertentu. Kalau Nabi lagi ngajar, yang jagain sendal, yang megangin sendalnya itu Ibnu Mas'ud. Jadi alasan beliau kenapa senantiasa memakai pakaian yang bagus, senantiasa memakai wangi-wangian, ya, karena beliau megangin sendalnya sebagai bentuk memuliakan kepada barang-barang yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, halakal muta'anniquna, celakalah orang-orang yang suka menyusahkan dirinya sendiri. Celakalah orang-orang yang suka memberat-beratkan dirinya sendiri. Qala hadalatan, Nabi mengucapkan ucapan ini sebanyak 3 kali. Halakal muta'anniqun, halakal muta'anniqun, halakal muta'anniqun. Nah, cuma kan kita mungkin akan bertanya-tanya, menyusahkan diri ini dalam hal apa? Bab ini berbicara tentang ibadah. Berarti menyusahkan diri atau memberatkan diri dalam urusan ibadah. Maksudnya bagaimana? Contohnya bagaimana memberatkan diri dalam urusan ibadah ini? Kalau kita mampunya sholat tahajud itu misalnya jam 4 kan masih bagian. Ini tiba-tiba kita memaksain diri dari jam 1, itu termasuk menyusahkan diri. Kita nggak kuat puasa setiap hari, tapi kita maksain buat puasa setiap hari, itu juga termasuk menyusahkan diri sendiri. Kalau urusan ibadah nih, kalau urusan ibadah poinnya adalah lakukan sebatas kemampuan kita dan kemarin dari sebutin Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sebatas kemampuan kalian. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum, dan apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka lakukanlah sebatas kemampuan kalian. Enggak mesti banyak, yang penting istiqomah. Islam menghendakinya. Baik, Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian Imam An-Nawawi menjelaskan yang dimaksud dengan al-muta'anniqun. Apa kata beliau? Al-muta'anniqun, yang dimaksud dengan al-muta'anniqun itu adalah al-muta'anniqun. Arti dasarnya ini adalah orang yang memperdalam, maksudnya memperdalam yang memberatkan dirinya sendiri. Wal musyaddidun, menyusahkan dirinya sendiri fi ghairi mawdi'i tashdid, bukan pada tempatnya. Ya kalau yang sunnah namanya sunnah, ya udah sebatas kemampuan kita aja. Tapi kalau yang wajib mah nggak ada tawar menawar. Kalau yang wajib nggak ada tawar menawar. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan kepada hadis yang keempat. Dan
Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Islam itu menghendaki kemudahan. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, enggak mau mempersulit kalian. Dan Allah menciptakan kesulitan itu, pasti Allah menciptakan banyak jalan keluar. Setiap satu kesulitan yang kita hadapi, setiap satu masalah yang kita hadapi, solusi yang disediakan oleh Allah itu banyak. Apa buktinya? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fa inna ma'al usri yusra." Ada beda antara kata usra dengan kata yusra di situ? Ada bedanya apa? Kata usra itu ada alif lamnya. Fa inna ma'al usri. Ada alif lamnya enggak? Ma'al usri. Itu artinya ma'rifat. Alif lamnya itu alif lam ma'rifat. Alif lam ma'rifat ini salah satu fungsinya adalah menunjukkan spesifik. Kesulitannya itu tertentu. Kesusahan itu misalnya satu. Yusrnya ada alif lamnya enggak? Fa inna ma'al usri ada al-yusra kan? Enggak. Yusra kan begitu. Enggak ada alif lam dan ada tanwin, itu disebut nakirah dalam bahasa. Nakirah ini sifatnya umum. Berarti kalau kita terjemahkan secara bebas, maka sesungguhnya setiap bersama satu kesulitan terdapat banyak jalan keluar, terdapat banyak kemudahan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga senantiasa memerintahkan umatnya untuk menyampaikan yang mudah-mudah, jangan mempersulit. Yassir wala tu'assir. Permudah, jangan persulit. Bentuk permudah, jangan persulit itu bagaimana? Ya kalau ada orang-orang yang nanya, perkaranya ini sebetulnya boleh apa enggak boleh. Kalau kamu jawabannya boleh, dia sebut aja boleh. Kemudian misalnya bentuk permudah lagi, ya misalnya, langsung boleh kasih kita nggak sholat qobliyah maghrib. Kalau pertanyaannya bagaimana barusan, boleh atau tidak boleh? Jawabnya ya boleh aja. Ingat pertanyaannya boleh apa enggak boleh? Jawabannya ya boleh. Kenapa? Itu kan sunnah. Sunnahnya juga sunnah ghairu muakkadah, kan begitu. Tapi kalau pertanyaannya bagusnya bagaimana, itu ntar lain lagi. Kalau pertanyaannya bagusnya bagaimana, ya bagusnya dikerjai. Begitu. Jadi yang bertanya juga enak. Enggak ada beban kalau dia ngerjain misalnya. Ini kalau yang nanya orang awam. Terus orang awam juga nggak perlu melupakan bakalan dalil. Dalilnya bagaimana? Nggak perlu orang awam. Cuma kita yang ditanya ini perlu siapin dalilnya buat kita sendiri. Jadi ketika kita jawab itu, jawaban kita itu dilandaskan kepada dalil. Walaupun misalnya nanti dalilnya nggak disebutin kepada orang awam. Kenapa? Orang awam susah. Gitu. Yang mereka perlukan cuma boleh atau nggak boleh. Dan ini doang. Dosa apa enggak dosa? Nah, ada bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman begini. Itu nggak perlu untuk orang awam. Beda
dia bakalan kalahnya bagaimana? Langsungnya lewat, besok-besoknya bosan. Ketika bosan kan terjadi sama sekali. Fasaddidu, karena Islam itu mudah dan tidak ada yang mempersulit ajaran agama melainkan akan dikalahkan. Fasaddidu, karena itulah Nabi memerintahkan kita untuk sederhana dalam ibadah itu. Wa qaribu, lakukanlah sebatas kemampuan kalian. Maksudnya sebatas kemampuan kalian bagaimana? Ya kalau belum bisa witirnya 11, udah witirnya misalnya kurangi dulu 9. 9 gak bisa ya udah 7. 7 gak bisa berapa? 5. 5 gak bisa 3. 3 gak bisa 1. Udah gitu. Makanya kaidahnya menyatakan la yukhadu kullu la yutraku jullu. Kalau kita tidak dapat atau belum dapat melaksanakan seluruhnya, jangan semuanya ditinggalkan. Ya kalau mikir habis sholat isya, habis sholat pagi, isya 2, isya 1 kan bisa banget. Ya terjadi. Duha misalnya sempat 2 rakaat terjadi. Jangan maksain untuk aku punya 12 biar dapat istana di surga. Nah tapi terganggu waktu kerja kita misalnya. Ya jangan nyusahkan. Gitu. Ya. Wa abshiru, dan sampaikanlah kabar gembira. Kabar gembira apa? Kabar gembira bahwa kita akan mendapatkan pahala daripada Allah untuk setiap amal kebaikan yang kita lakukan. Darahnya Samsul, kan katanya di dalam hadis itu innamal a'malu binniyat, kemudian mana ada yang bina agama laysa minhu fahuwa raddun. Kan syarat amal ibadah diterima oleh Allah itu ada 2. Yang pertama harus ikhlas, yang kedua ada rujukannya, ada dalilnya. Kalau belum ikhlas bagaimana Samsul? Itu pada urusan Allah, diterima apa enggaknya. Kita mah dituntutnya buat ngapain? Buat ngerjain aja udah. Jangan sampai belum bisa ikhlas nih. Udah gak usah dulu. Karena katanya kata Samsul itu kalau nggak ikhlas dari terima. Lah kapan ngerjainnya kalau begitu? Biasa udah kerjain aja. Walaupun kita ada rasa was-was dari bapak juga. Cuma yang dituntut dari dia itu kerjain. Dan selebihnya urusan Allah. Yang penting untuk urusan ibadah kita harus tahu latar belakangnya itu bagaimana, rukun-rukunnya bagaimana, syarat-syaratnya bagaimana, sunnah-sunnahnya bagaimana. Kenapa? Kalau kita nggak tahu, entah kita nggak diterima amalannya itu. Poinnya apa? Ya kudu belajar dulu, kudu ngaji dulu. Karena Imam Ibn Urus dalam Sopan Subah, dalam matan Subah yang saya kerasa sampaikan di sini, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal a'maluhu malikudatun la tuqbal. Setiap orang yang tidak punya ilmu yang melakukan satu amalan, maka amalannya itu tidak diterima. Amalan itu akan tertolak, tidak diterima. Nah, bentuk pengetahuannya nggak perlu harus tahu detail dari bukan. Misalnya kita tahu sholat imam itu wajib, sholat subuh itu 2 rakaat, rukun sholat itu ada yang menyatakan 13, ada yang menyebutkan 17. Kita tahu yang mana rukun qauli, yang mana rukun fi'li. Kita juga tahu syarat sahnya sholat. Adanya di mana? Ya ngaji. Fikih dari itu. Baik. Wasta'inu bil ghadwati wal rawhati wa syai'in min ad-duljah. Wasta'inu, dan hendaklah kalian minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan apa? Agar diberikan kemampuan dalam untuk melakukan amal ibadah. Kita harus minta pertolongan, dan nanti di sini memerintahkan kita wasta'inu, mintalah pertolongan kepada Allah. Pertolongan apa? Untuk dapat melakukan amal ibadah. Makanya kan di antara doa yang Nabi ajarkan untuk kita baca setelah sholat
Allahumma ya Allah, a'inni, bantulah aku ala dzikrika, untuk senantiasa mengingat, wa syukrika, untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Kemudian apa namanya? Wa ala husni ibadati, dan untuk senantiasa beribadah kepadamu dengan baik. Kita minta pertolongan kepada Allah. Kapan kita mintanya? Disebutin di sini 3 waktu. Bil ghadwati, di waktu pagi, subuh. Warahati, malam, mulai maghrib. Ya. Wa syai'in min ad-dunya, dan di sebahagian waktu malam, maksud sebagian waktu malam ini dini hari. Kita dianjurkan untuk meminta pertolongan kepada Allah agar diberikan kemampuan. Nah, kalau Abah Uci dalam salah satu pengajiannya, beliau menganjurkan bagi kita untuk senantiasa memperbanyak bacaan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan kita pernah jelaskan bahwa yang dimaksud dengan la haula begitu. Ya, la haula an ma'siyatillah wala quwwata fi ta'atillah illa billahi ay illa bi'aunillah. Tidak ada daya yang dapat memalingkan kita daripada maksiat kepada Allah. Tiada upaya yang dapat membantu kita beribadah kepada Allah melainkan dengan pertolongan Allah. Ini sesuai dengan hadis ini. Jadi kita minta pertolongan kepada Allah itu banyak versi. Di antaranya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Nah, cuma berkenaan dengan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah ini, kita kan biasanya bacanya bisa gitu ya. Tapi ada yang memahami itu adalah sebelum salam. Kenapa? Karena redaksi hadisnya itu Nabi bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Fa wallahi ya Mu'adz, inni la uhibbuk." Demi Allah wahai Mu'adz, sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu. La tada' an taqula dubura kulli salatika Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Janganlah sampai engkau tinggalkan di penghujung salatmu duhur. Kalau kita disebut kata duhur, adanya di mana? Depan atau belakang? Belakang. Terpisah nggak sama badan kita? Nyambung atau bisa? Nyambung. Kalau duhurnya bisa, bagaimana? Amin. Jadi ada yang memahami dibacanya sebelum salam itu dari perkataan la tada'u kulli salatika at-taqul. Jadi yang mana bisa masuk belakang, setelah itu mau baca sebelum salam silakan, mau baca setelah salam juga silakan. Yang penting dibaca. Baik. Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Wa fi riwayatin lahu, dan masih dalam riwayat Imam Bukhari yang lain. Saddidu, bersederhanalah kalian dalam melakukan amal ibadah. Wa qaribu, lakukanlah sebatas kemampuan kalian. Wa'budu wa ruhu, mohonlah pertolongan kepada Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Wa syai'un min ad-duljah, dan di sepenggal malam. Al-qasda tablughu, sederhanalah kalian dalam beribadah, niscaya kalian akan mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini Nabi menuntut kepada kita yang beribadah enggak perlu kudu banyak ibadahnya, enggak perlu kudu yang berat, yang enteng-enteng aja, sebatas kemampuan kita aja, tapi rutin. Nyampe tuh. Kalau bahasa tasawufnya mah
benar-benar usul ila Allah, sampai kepada Allah. Cuma karena kita lagi ngomongin yang lain, maksudnya dahulu itu kita dapat keriduan Allah itu, ya. Tapi kalau kita mampunya lebih dari itu, ya silakan. Qauluhu ad-dinu, ini Imam Nawawi hendak menjelaskan kepada kita arti perkataan dalam hadis ini. Ad-dinu, perkataan ad-din, huwa marfu'un, dia hukumnya adalah marfu', ala man lam yusamma fa'iluhu, marfu' atas kalimat yang tidak disebutkan fa'ilnya. Waru yang mansuban, dan ada juga yang periwayatkannya mansub, jadi ad-dinan, jadi dinan. Jadi perkataan ad-dinu itu ada dua versi. Ada yang membacanya ad-dinu secara rofa, ada yang membacanya mansub ad-dinan. Waru yang dan diriwayatkan. Tadi kan kalau dalam hadis itu la yushadad dinu. Nah, di sini versi lainnya la yushadad dina ahadun, ada tambahan kata ahad. Tidaklah ada seorang pun yang mempersulit dirinya dalam urusan agama. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan adapun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa ghalaqahu, melainkan Allah akan mengalahkannya. Ay ghalaqahu dinu, agama itu akan mengalahkan dia. Kalau kita memaksakan diri, bentuknya bagaimana? Wa ajiza dzalika yushadu an muqawamati dini kathratin ruhi, akan menyusahkan kita nggak bakal mampu melakukannya. Karena apa? Likathratin ruhi, karena banyaknya jalan untuk melakukan kebaikan. Dan kita sudah bahas di bab sebelumnya. Jadi lakukan sebatas kemampuan kita, jangan pernah memaksakan diri. Wal ghadwatu, dan yang dimaksud dengan ghadwah, sayru awalin nahar, melakukan perjalanan di awal siang. Wal rawhatu, dan yang dimaksud dengan rawha, sayru akhirin nahar, melakukan perjalanan di akhir siang, yang maksudnya sore berlaku. Wal duljatu, dan dimaksud dengan duljah itu adalah akhirul laili, di penghujung malam. Penghujung malam itu berarti menjelang waktu. Wa ada isti'arah wa tamthilun, ini semua adalah bentuk isti'arah, bentuk permisalan. Wa ma'nahu, dan makna dari ucapan ini, wasta'inu bil ghadwati wa rawhati wa syai'in duljah. Apa kata Imam Nawawi? Ista'inu ala ta'atillahi, mintalah bantuan kepada Allah dalam melaksanakan ketaatan kepadanya. Dengan apa? Bil a'mali, dengan melakukan amal-amal saleh, fi waqti nasyadikum, pada waktu kalian masih semangat. Wa fadhali qulubikum bi'aikum tastaniduna al-ibadat, dan ketika hati kalian merasa tenang, merasa lapang. Kapan itu ya? Dari waktunya disebutin pagi, di awal pagi, di akhir petang, kemudian di akhir malam, di penghujung malam. Wa tablughu maqsudakum, niscaya kalian akan sampai kepada tujuan kalian. Kama anna al-musafir al-qa'im yasiru fi hadhihi al-ardh, sebagaimana orang-orang yang melakukan perjalanan biasanya menempuh perjalanan di waktu pagi sampai dengan penghujung sore. Wa yastarihu huwa wa dabbatuhu fi ghairiha, sedangkan di lain waktu, di selain waktu itu, di selain waktu pagi, di selain waktu sore, maksudnya di waktu malam, biasanya musafir dan juga tunggangannya itu istirahat. Fa yasilul maqsuda bi ghairi ta'min, niscaya dia akan sampai kepada tujuannya tanpa ada rasa lelah. Wallahu a'lam. Selesai hadis yang keempat. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Makanya kalau kita beli, misalnya kalau kita yang korban kan jatuhnya jadi korban wajib. Kita jawab apa? Ya. Tadi kalimat redaksi saya itu, kalau kita baca kitab-kitab fikih pada masa dulu,
Ini ngomongnya pada masa dulu. Kalau kita beli kambing, kita beli kebo, kita beli sapi, kita beli onta, ada orang tanya beli buat apa lo? Kita jawab beli buat korban. Itu jadi korban wajib itu dulu. Kebiasaannya dulu kalau udah disebut ngomong kayak itu udah menjadi kewajiban. Kalau sekarang mau enggak? Kalau sekarang ada orang ditanya beli buat apa? Ya emang pasti jawabnya buat apa? Buat korban, walaupun dia tahu korbannya korban sunnah. Jadi kalau sekarang Pak, jangan apa-apa ngomongnya itu, ya, begitu, nggak apa-apa. Dia mau main aman, misalnya kalau mau main aman, ngomongnya gimana? Oh ini buat korban sunnah, tinggal nambahin buat korban sunnah. Cuma kadang-kadang mau nanti buat korban sunnah. Maksudnya bagaimana? Kan terpanjang lagi. Udah kalau sekarang kita ma'ruf, kita biasa. Yang dimaksud omongan buat korban itu bukan berarti jadi nazar, enggak. Makanya tadi kalau kita ngomongnya itu dulu, nah bahasanya ada dulu. Bukan apa? Jadi perbincangan juga itu. Begitu ya Pak? Jadi aman kalau sekarang ngomong begini insyaallah. Ada lagi? Sebelum kita lanjutkan, ya. Seandainya kita sholat wajib zuhur misalnya, kita terlambat, ya. Pas kita Allahu Akbar, kan itu. Pas kita mau nyebut imam udah duluan, ruku. Pas kita mau ikut ruku, terus dia udah iktidal, apakah kita balik mengulang 10 rakaat lagi atau enggak? Ya, misalnya kita takbir, Allahu Akbar. Kita sampai ke imam udah ruku. Gitu ya, kita Allahu Akbar, imamnya udah tidak, kita belum sempat ruku, begitu kan? Iya berarti kita belum sempat ruku, begitu. Dapat nggak satu rakaat? Makanya mungkin begitu ya. Dapat nggak rakaatnya yang begitu? Nggak dapat kalau. Ini nambah bukan pulang. Nah, ketika satu rakaat itu patokannya ruku. Kalau dapat ruku bersama imam, berarti dapat satu rakaat. Kalau enggak, berarti enggak. Gitu ya. Baik. Kita lanjut dulu ya. Mengenai hadis Yang paling baru kan? Ya. yang tadi bahwa agama ini mudah dan janganlah mempersulit. Sekarang hadis ini dipakai oleh orang-orang awam bahwa dengan patokan hadis ini kita beribadah hanya sesuai dengan hadis, sehingga meninggalkan mazhab, sehingga mendengarkan pendapat ulama yang lebih paham atas ilmu agama. Lalu bagaimana tanggapan Ustaz? Oke. Ya sebetulnya orang-orang sekarang yang mau beragama langsung menuju kepada Quran dan hadis itu bukan karena hadis ini. Nggak ada di hadis itu jauh sebetulnya, jauh banget. Biasanya kenapa orang-orang sekarang itu dikit-dikit dalilnya mana? Dan kalau disuruh dalil kan orang-orang yang nanya begitu maunya cuma Quran sama hadis doang. Dan hadisnya juga maunya yang sahih doang. Apa yang hasan dah? Yang lain obat itu. Sehingga biasanya orang-orang kayak gini itu nggak mau mengikuti mazhab. Alasannya sederhana. Lu beragama ikutin aja mau ikutin ulama, kan begitu ya. Tapi orang-orang yang begini lupa, memangnya ulama nggak merujuk kepada Quran, memangnya ulama itu nggak merujuk kepada hadis, kan merujuk itu. Cuma masalahnya begini sekarang, kenapa orang-orang sekarang ini kalau pengajian di kampung suka ogah-ogahan? Biasanya orang yang ngakunya intelek begitu. Karena kesalahannya ada di kita sendiri. Ini saya jujur banget, itu kesalahan adanya di kita sendiri. Di kita tuh di siapa? Yang ngisi-ngisi di kawasan kita. Ya bahasa gampangnya usul-usul kampung. Kesalahan adanya di situ. Kenapa? Ketika ngajarin fikih ya, karena biasanya jadi kisah fikih. Ketika ngajarin fikih, selalu yang disebutnya adalah
dan jarang banget nyebutin tentang hadis. Tapi salah enggak? Enggak salah. Salah mah enggak. Karena memang jenjangnya untuk orang awam itu begitu. Makanya kalau kita perhatikan misalnya kita fikih bagi pemula, utamanya madzhab Syafi'i, sebut aja misalnya risalah jamiah, enggak nyebutin dalil. Safinatun Najah enggak nyebutin dalil. Maka Ghayatul Taqrib enggak nyebutin dalil. Kenapa? Memang peruntukannya untuk pemula. Kita coba kaitkan dengan disiplin ilmu yang lain. Kalau kita ngajarin anak-anak kita matematika 1 tambah 1, kita ngasih langsung jawabannya mau bikin caranya. Biasanya kan langsung tahu jawabannya 1 tambah 1, 2, udah begitu. Enggak nyebutin caranya, kenapa sih bisa jadi 2? Misalnya, kalau kita pakai teori, 1 tambah 1 sama dengan 5 dikurang 3, enggak. Entah itu adanya misalnya di jenjang SMP, persamaan misalnya. Nah kita juga ngaji, harusnya begitu tuh ada jenjangnya. Awal kitabnya pakai apa? Udah nggak disebutin dari, udah ikutin aja. Cuma ada cumanya, dia masa iya kita ngaji kagak naik-naik itu kitabnya. Cuma di risalah jamiah sama di sampingan doang. Cuma terkadang orang kitanya sendiri, saya mohon maaf, selain ustaz-ustaz kita, orang kitanya sendiri juga kadang-kadang ogah-ogahannya coba nih, kalau ngaji fikih itu ogah-ogahannya kenapa? Udah belajar bahasa begitu, mikirnya begitu, dari kecil udah belajar. Iya dari kecil belajar, tapi yang kecil dibacaannya kan sampingan yang gak disebutin dalilnya. Lagi yang mau disebutin dalilnya, nasinya udah pintar. Begitu. Tapi sekali lagi kalau enggak sama. Itu metodologi yang bagus sebetulnya. Itu metodologi yang bagus. Bukan berarti ulama-ulama kita juga ngerti. Imam Nawawi misalnya, Imam Nawawi punya kitab fikih yang paling tinggi sekitar ini tidak banyak dalil. Tapi beliau punya kitab fikih yang gede. Disebutnya Al-Majmu', Syarah kepada Al-Muhadzab. Di situ disebutin dalil-dalil berbagai macam mazhab, bukan mazhab Syafi'i doang. Nah kayak tadi pas lagi ngomongin korban, kenapa nggak disebutin dalilnya? Ya udah ya, kita pertanyaannya boleh apa nggak boleh. Lah kalau disebutin dalil belum tentu diingat dalilnya apa. Kecuali memang pengen yang benar-benar ya ayo. Jangan cuma disebutin pandangannya, rujukannya juga dong. Tapi biasanya kalau pengen yang begitu nggak bisa. Kalau nggak jadi penguping doang nggak bisa. Bawa kita kagak, bawa buku kagak, bawa pulpen kagak. Tapi pengen nyebutin dalil, emang ingat kita itu kayak di Imam Bukhari, sekali baca hafal, sekali dengar hafal, dan kagak. Jadi emang peruntukannya yang dilakukan oleh ustaz-ustaz kita ini udah sesuai. Cuma memang alangkah baiknya ketika ngaji itu ada tingkatan-tingkatannya. Jangan dulu itu ada dari dulu. Safinah itu maka dia ada syarat. Ya, jadi nanti pakai syarat-syaratnya kita kasih waktu saja. Ada Ghayatul Munah yang paling tebal, ada Tanbih Dawil Hijab yang kontemporer. Itu silakan dibaca buat rujukan, bukan buat jamaah. Jamaah orang mereka makna nilainya. Misalnya sekarang lagi Nabi Riyadhus Shalihin, jamaah mereka yang dari Riyadhus Shalihin nilainya. Karena misalnya kalau jamaah, nanti bawa kita dalil Shalihinnya, ada terjemahannya, belum tentu ngerti, belum tentu ngerti. Dan ungkapan yang masyhur dari kalangan tabi'in itu, ini ungkapan masyhur sekali. Innal haditha mudillatun illa lil fuqaha. Sesungguhnya hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi para fuqaha. Contohnya, saya sering nyebutin di sini. Ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan man baddala dinahu
Siapa orang yang menukar agamanya, maka bunuhlah dia. Entah kalau yang kagak paham itu ada orang murtad dibunuh. Padahal kan maksudnya bukan begitu. Ada juga hadis umir Tuhan muqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjil bait. Nah, umir Tuhan muqatilan ini penyakitnya orang yang ngajinya maunya cuma hadis sama terjemah hadisnya kalau yang sahih. Nah, biasanya memahami umir Tuhan muqatilan. Coba yang pernah belajar, yang pernah dengar umir Tuhan muqatilan nas, terjemahannya bagaimana? Saya memerintahkan membunuh. Aku diperintahkan umir itu. Aku diperintahkan aku matilah untuk membunuh. Padahal bukan. Beda itu. Kalau bunuh itu betul. Ini muqatil. Qatala yuqatilu. Jadi muqatil itu ada saling. Masa saling membunuh? Jadi muqatil itu aku diperintahkan untuk memerangi. Itu baru dari satu kata doang. Umir Tuhan muqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak mau ucap dua kalimat syahadat. Masa iya orang-orang muslim sekarang boleh diperangi? Kan bukan. Kalau begitu aku hukum wajibnya benar. Nah begitu. Nah jadi memang tantangan kita saat ini adalah bagaimana pengajian-pengajian kita, utamanya berkenaan dengan fikih, tidak melulu menyebutkan tentang pandangan-pandangan ulama, tetapi diperlukan juga sesekali menyebutkan hadis-hadis. Sesekali aja yang penting. Nah makanya saya mohon maaf begitu, di beberapa tempat saya memilih untuk menggunakan kitab misalnya seperti Bulughul Maram di Nurul Amin, menggunakan Bulughul Maram. Tujuannya apa? Buat wajib fikihnya. Fikihnya misalnya udah nih, kan hadisnya nggak disebutin, jarang disebutin, dan disebutinnya lewat kitab Bulughul Maram. Tapi ketika menjelaskan Bulughul Maram juga tetap merujuk kepada kitab-kitab fikih. Baik seperti itu ya. Insya Allah pertemuan berikutnya 2 minggu lagi, minggu depan, kalau Sabtu depan mohon maaf izin nengokin anak. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang larangan, lagi-lagi larangan untuk memaksakan diri dalam urusan ibadah. Di sini menyebutkan tentang salat malam. Kemudian nggak boleh juga, tapi ini hadis yang kedua jangan disalah pahami. Nggak boleh memaksakan diri kalau udah ngantuk pengen sembahyang, pengen baca Quran, pengen cuma itu. Kan ada kadang-kadang kita nih udah ngantuk banget, cuma maksain lagi baca Quran. Maksain pengen baca doa. Coba dah diingat-ingat pernah nggak? Jadi apa nih? Nah, dari itu di hadis kedua yang ada Nabi memerintahkan kita kalau udah ngantuk stop. Jangan sampai niatan kita itu berdoa yang baik-baik, malah puncak tidak buruk-buruk. Insya Allah. Atas segala kekurangannya, mohon maaf. Wallahualam taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma aghfirna bil ilmi wa zidna bil hilmi wa aghfirna bit taqwa wa jadna bil afiyah. Allahumma ij'alna shakura wa ij'alna sabura wa ij'alna fi'lan sabira wa fi akhirina sabira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.